semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Boruka Rokaisesi. Hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022, hari biasa pekan ke-26, perayaan wajib Santo Hieronymus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai ayat 16 dengan tema ketidakpercayaan membawa celaka. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, waktu saya mengajar di sekolah, ketika anak didik bermasalah, terlambat ke sekolah, absen, tidak mengerjakan tugas, ribut dan sebagainya, saya akan menyuruh mereka membacakan isi kitab Wahyu bab 3 ayat 19 yang berbunyi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Setelah mereka membacakan isi kutipan itu, maka saya berkata, oke, sekarang karena aku mengasihimu, maka aku akan menghajarmu. Siapkan hatimu, lalu bertobatlah. Setelah berkata demikian, saya menyuruh mereka menulis kalimat tertentu puluhan halaman sampai tangannya pegal dan jam istirahat tidak diizinkan keluar kelas. Rasa pegal dan tidak bisa keluar waktu istirahat membuat mereka bertobat. Ungkapan cinta kita kepada orang yang kita cintai, salah satunya adalah tidak membiarkan orang yang kita cintai itu hidup dalam ketidakbaikan. Hari ini dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengecam kota-kota yang tidak percaya dan tidak menerima pewartaannya. Yesus berkata, celakalah engkau Korazim, Betsaida juga Kapernaum. Mengapa Yesus berkata celakalah engkau? Karena Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak mujizat yang dilakukan di sana, tetapi semua itu tidak memberi pengaruh apa-apa kepada mereka. Kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi tidak menjadikan mereka bertobat, berubah, dan percaya kepada Tuhan. Kecaman Yesus terhadap kota-kota ini adalah peringatan karena Yesus menghendaki setelah mendengar dan mengalami segala kebaikannya, ada perubahan hidup dari orang-orang itu. Kecaman ini juga merupakan pernyataan anugerah untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespon kebaikan Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus sekaligus juga penutupan bulan kitab suci nasional. Siapakah Santo Hieronymus dan apa yang istimewa dari santo ini? Santo Hieronymus lahir di Stridon, Dalmatia tahun 342. Ayahnya seorang Kristen yang saleh dan dikenal sebagai tuan tanah yang kaya. Ayahnya mendidik Hieronymus sesuai dengan kebiasaan hidup Kristiani dan kerja keras. Ketika berusia 12 tahun, Hieronymus dikirim ke Roma untuk belajar ilmu hukum dan filsafat. Studinya berjalan lancar, namun cara hidupnya tidak tertib
karena pengaruh kehidupan moral orang Roma yang tidak terpuji pada masa itu. Untunglah ia lekas sadar, bertobat dan dibaptis. Rahmat pembaptisannya dihayatinya dengan banyak berdoa dan berziarah ke makam para martir dan para rasul. Tahun 379, Hieronymus ditahbiskan menjadi imam di Antioquia. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, Hieronymus ini ditugaskan Paus membuat terjemahan baru atas seluruh isi kitab suci. Hasil terjemahannya sangat baik dan sampai sekarang masih dianggap sebagai terjemahan yang resmi dan sah oleh gereja. Ungkapan terkenal dari Hieronymus adalah tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Maka pada peringatan Santo Hieronymus ini, mari kita semakin tekun membaca kitab suci, mendengarkan sabdanya, sehingga kita semakin mengenal siapa yang kita imani. Jika kita sungguh percaya kepadanya, maka kita akan siap melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Kita siap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kecaman Yesus terhadap 3 kota tadi tidak sampai kepada kita. Tuhan